Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai perkembangan teknologi. Sebelumnya, ada yang tahu tidak apa itu perkembangan teknologi? Apa itu, Bu? Terus, sepertinya belum pada tahu ya. Nah, jadi teknologi itu merupakan suatu perkembangan adanya sebuah alat yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Nah, sebelumnya kita sudah membahaskan tentang teknologi pangan dan juga sandang. Pada teknologi pangan, kita bisa mengenal misalnya singkong yang bisa diolah menjadi beberapa macam makanan. Juga dari sandang, di mana pakaian kita yang dulunya ditenun menjadi dijahit dari kain dan benang. Biar kita semuanya menjadi mudah mengetahui apa itu perkembangan teknologi komunikasi, kita akan mulai. Jadi bernyanyi terlebih dahulu. Yuk anak-anak, ikuti ibu dan simak dari lagunya. Perkembangan teknologi komunikasi berguna untuk kita. Ilmu pengetahuan pun makin bertambah. Teknologi berguna. Gawai internet, radio, dan televisi, alat komunikasi masa kini. Gawai internet, radio, dan televisi, berbagi berita setiap hari. Perkembangan teknologi komunikasi berguna untuk kita. Ilmu pengetahuan pun makin bertambah. Teknologi berguna. Gawai internet, radio, dan televisi, alat komunikasi masa kini. Gawai internet, radio, dan televisi, berbagi berita setiap hari. Lalu bagaimana cara manusia berkomunikasi? Jadi pada zaman dahulu komunikasi hanya dilakukan dengan bertatap muka, di mana bila orang ingin berbicara dengan yang lain itu harus bertemu gitu. Namun pada saat ini komunikasi itu dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, anak-anak, kita semua itu kan adalah makhluk Tuhan, yaitu manusia. Manusia itu adalah makhluk sosial. Apa sih makhluk sosial itu, Bu? Nah, jadi makhluk sosial itu karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu membutuhkan orang lain untuk dapat bertahan hidup. Nah, seperti yang ibu dan anak-anak lakukan saat ini, yaitu adalah komunikasi. Komunikasi itu adalah hal yang membuat manusia berhubungan. Tapi apa sih komunikasi itu? Komunikasi itu adalah suatu proses dalam menyampaikan informasi, bisa berupa pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Misalnya, Sari ingin menyampaikan pesan dari ibu kepada ayah. Nah, maka Sari berkomunikasi dulu dengan ibu, lalu berkomunikasi dengan ayah. Lalu di sini ibu akan memberikan contoh dari sejarah komunikasi. Bagaimana komunikasi itu berubah dari waktu ke waktu. Misalnya dahulu komunikasi harus dilakukan dengan cara tatap muka, harus bertemu, harus di tempat yang sama. Lalu ada suku Indian yang membuat asap untuk menyampaikan sinyal pada. Lalu di Indonesia kita mengenal yang namanya kentongan.
Kentongan itu biasanya kalian temukan di pos ronda. Di sini ada tidak yang ayahnya suka pergi ronda? Nah, di pos ronda itu biasanya ada kentongan untuk diketuk-ketuk, caranya dipukul-pukul, dan itu untuk menyampaikan pesan, misalnya ada sinyal bahaya ataupun lain sebagainya. Lalu manusia sudah mengenal yang namanya tulisan, namun pada saat itu belum ada kertas, maka daun lontar digunakan untuk menulis. Nah, setelah diketahui tulisan dan juga ditemukan kertas, manusia terbiasa untuk menulis surat untuk menyampaikan pesan, namun membutuhkan waktu untuk sampai. Nah, setelah itu ada koran, di mana koran ini menyampaikan informasi, berita dari pihak satu. Lalu kita mengenal yang namanya radio. Radio ini penyampai pesan dalam bentuk suara ya, audio. Kita bisa mendengarnya di mana saja. Lalu ada televisi yang kita tonton ya, ada tayangan-tayangan. Jadi sudah dalam bentuk audio dan visual informasi yang disampaikannya. Lalu yang terakhir ada internet yang bisa kita akses saat ini dengan di mana saja dan kapan saja. Alat komunikasi macam-macam jenisnya, TV, radio, handphone, majalah, surat, koran. Dengar bunyi telepon, kring-kring, TV untuk dilihat, radio untuk didengar, koran untuk dibaca. Nah, setelah mengetahui apa itu alat komunikasi dan bagaimana sejarahnya, sekarang ada yang tahu tidak apa saja alat komunikasi itu? Contohnya apa saja ya? Ada 2 alat komunikasi, di antaranya alat komunikasi modern dan tradisional. Nah, sekarang Ibu akan memberitahu apa saja contoh dari alat komunikasi tradisional. Yang pertama itu daun lontar. Pada sejak dahulu kala, daun lontar ini dipakai untuk berkomunikasi bersama sesama manusia. Selanjutnya prasasti. Yang ketiga yaitu gong. Gong ini dipakai untuk memberitahukan jika ada sesuatu di lingkungan tersebut. Selanjutnya yaitu lonceng. Lonceng ini dipakai untuk memanggil atau memberitahukan suatu hal dengan membunyikan lonceng tersebut. Di zaman dahulu, lonceng ini sangat diperlukan untuk memberitahu kepentingan yang ada di lingkungan tersebut. Selanjutnya yaitu kentongan, ada asap, dan juga merpati. Kok merpati jadi alat komunikasi tradisional sih, Bu? Nah, jika ada yang bertanya seperti itu, merpati ini dipercayai untuk mengirimkan surat dari satu ke orang lainnya. Jadi, merpati ini membawa surat untuk menyampaikan surat tersebut ke penerimanya. Selanjutnya yaitu ada alat komunikasi modern. Nah, alat komunikasi modern ini mudah kita temui di lingkungan kita. Salah satunya mungkin yang sedang kalian pakai ini. Apa tuh? Nah, Ibu sebutkan saja. Yang pertama ada faksimile, yang kedua itu ada ponsel. Ponsel ini menjadi alat komunikasi modern yang sampai saat ini masih digunakan. Mungkin dari kalian juga sudah pintar menggunakan ponsel, tetapi ponsel ini tidak hanya untuk alat komunikasi saja, tetapi untuk mencari ilmu, untuk mencari kesenangan ada di ponsel. Nah, kalian anak-anak khususnya menggunakan ponsel ini harus dari pengawasan orang tua. Selanjutnya ada komputer. Komputer ini bisa menjadi alat komunikasi karena di dalam komputer ada beberapa aplikasi yang mudah untuk berkomunikasi.
Selanjutnya ada radio. Radio ini sejak dahulu kala sangat populer. Dari 5 tahun ke belakang, dari 20 tahun ke belakang ini radio sangat populer digunakan. Radio menyampaikan berita-berita kepada halayak ramai, menyampaikan pengumuman penting, menyampaikan hal-hal yang sedang ada pada saat itu melalui radio. Tetapi radio seperti yang kita tahu tidak bisa menampilkan visual, hanya suara saja. Yang selanjutnya ada televisi. Televisi ini sudah bisa menampilkan visualnya, menampilkan gambar-gambar yang dapat menjadikan mudah untuk menerima berita tersebut. TV dijadikan untuk alat penyampaian berita, alat untuk komunikasi juga, untuk mencari kesenangan melalui televisi. Selanjutnya kita akan membahas alat komunikasi modern, yaitu telepon. Mungkin dari kalian, dari anak-anak sudah ada yang pernah menggunakan telepon? Nah, telepon ini ditemukan setelah penggunaan surat yang memerlukan waktu yang lama sampai ke penerimanya. Jadi, orang terdahulu itu berpikir kalau memakai surat ini, waktu penyampaian ke penerimanya akan sangat lama, sehingga akan menghambat dari jalannya komunikasi tersebut. Sehingga mereka menciptakan alat yang diberi nama telepon sebagai alat komunikasi yang instan. Nah, pencipta dari telepon ini adalah Alexander Graham Bell. Siapa? Alexander Graham Bell menciptakan teleponnya pada tahun 1800-an. Namun jangkauannya masih terbatas. Jadi tidak secanggih pada saat ini. Alexander Graham Bell menciptakan telepon pada tahun 1800-an itu jangkauannya masih tidak terlalu jauh, masih ada batasannya untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan melalui telepon tersebut. Nah, diciptakan satelit telepon sehingga akses komunikasi semakin luas, bahkan dilakukan ke luar negeri. Nah, sedikiranya ada batasan tersebut, maka diciptakanlah sebuah satelit telepon sehingga komunikasi ini bisa berjalan walaupun kita berada di dua negara yang berbeda. Wah, sangat canggih sekali ya. Terima kasih kepada Alexander Graham Bell yang telah menciptakan telepon sehingga berguna pada saat ini juga. Selanjutnya kita akan membahas terkait alat komunikasi tulisan. Nah, ada beberapa macam alat komunikasi yang melalui tulisan. Tidak hanya melalui suara, alat komunikasi juga bisa melalui tulisan. Salah satunya yang sudah ada sejak dahulu kala dan dipakai pada zaman dahulu, yaitu surat ditulis pada daun lontar. Nah, karena zaman dahulu itu tidak ada kertas, tidak ada pena, untuk berkomunikasi orang-orang terdahulu menggunakan daun lontar dan ditulis di daun lontar sehingga penerimanya dapat membaca apa isi dari penulis tersebut. Pada beralih ke zaman yang lebih modern, sudah ada kertas, mulai ditulis di kertas, dari isi-isi komunikasinya. Seterusnya ada pengiriman yang membutuhkan waktu karena jarak dan tempuh. Nah, surat ini tidak bisa kita kirimkan sendiri karena terhambat dari jarak dan juga biaya yang lebih mahal lagi. Jika kita kirim sendiri, maka ada seorang atau pekerja yang mengirimkan surat ini ke penerimanya. Jadi kita tinggal saja datang ke pos surat dan mengirimkan surat tersebut ke pegawainya, lalu ada pekerjanya yang akan menyampaikan surat tersebut ke penerimanya. Selanjutnya ada zaman makin modern.
penggunaan pengiriman surat yang membutuhkan waktu lama ini sudah tidak efektif lagi karena waktu yang sangat lama kepada penerimanya, sehingga terciptalah email dan surat-surat elektronik yang sangat instan, sangat mudah, semua orang bisa menggunakannya, semua orang bisa menerimanya. Nah, setelah ada email dan surat elektronik, terciptalah handphone. Handphone ini bisa sangat canggih sekali, berbagai macam aplikasi, berbagai macam alat-alat atau cara kita untuk mengirimkan surat, mengirimkan isi pesan, mengirimkan gambar, mengirimkan suara akan lebih mudah jika kita menggunakan handphone. Jadi, handphone ini sebaiknya kita gunakan sebagai alat komunikasi dengan benar. Nah, anak-anak, terdapat beberapa manfaat dari adanya perkembangan dalam teknologi komunikasi. Salah satunya yang pertama adalah bisa berkomunikasi jarak jauh, di mana sekarang itu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang luar negeri ya, dari mancanegara. Yang kedua, tidak membutuhkan waktu yang lama. Misalnya kita mengirim WhatsApp, pesan SMS atau apa, dan tidak membutuhkan waktu yang lama karena misalnya kita mengirimkan pesan WhatsApp ke siapapun, nah itu akan langsung terkirim ya. Terus yang ketiga, kita bisa berkomunikasi melalui video. Misalnya dahulu komunikasi hanya bisa dilakukan secara audio, hanya mendengar suara aja di telepon, tapi sekarang ada fitur video call, bahkan ada Zoom meeting, saya bisa dengan banyak orang. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama karena misalnya kita mengirimkan pesan WhatsApp ke siapapun, nah itu akan langsung terkirim ya. Terus yang ketiga, kita bisa berkomunikasi melalui video. Misalnya dahulu komunikasi hanya bisa dilakukan secara audio, hanya mendengar suara aja di telepon, tapi sekarang ada fitur video call, bahkan ada Zoom meeting, saya bisa dengan banyak orang. Lalu yang keempat, pencarian informasi menjadi sangat mudah, dimana kan kita bisa mengetikkan apapun itu di dalam Google dan Google akan mencari jawabannya atas pertanyaan kita. Yang kelima, meningkatnya ekonomi karena dengan media sosial banyak orang-orang yang berjualan ya, dan memudahkan proses jual beli. Karena mudahnya orang-orang untuk mencari uang dalam media sosial dan internet, maka lapangan pekerjaan menjadi lebih luas. Kita melihat ada orang-orang yang pekerjaannya untuk membuat aplikasi, yang software ya namanya, ada yang membuat game, atau biasanya kita sebut ahli komputer ya, ada orang yang mempunyai pekerjaan seperti itu. Nah, jadi di sini siapa yang cita-citanya ingin jadi programmer, membuat software? Nah, anak-anak. Nah, dari pembelajaran tadi, anak-anak sudah mengetahui apa saja yang disebut teknologi komunikasi. Contohnya, alatnya pada saat zaman tradisional dan modern, sejarahnya, dan juga manfaat-manfaatnya.